Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Sukacita kita dapat bersama-sama kembali dalam golongan ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati, dan sebelum kita mulai, saya persilakan kita sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 135 ayat 1 dan 4 berkata, haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Mari kita siapkan pujian, katakan, Kaulah segalanya. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali bersama-sama kami menghampiri takhta anugerah-Mu. Kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatlah kami, berkati kami, muliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dari mulia. Hati yang baru
memanggil kami untuk menjadi pemuja dan penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini. Tuhan kembali kumpulkan kami bersama-sama. Kami tidak ingin melewati jam-jam kami berada di tempat ini. Biarlah kami sungguh menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan dan kebersamaan kami dengan keluarga Allah. Berkatilah kami pada pagi hari ini. Muliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Mohon urapan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah pagi ini kami melayani dengan sukacita dan dengan hati hamba, sehingga pelayanan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan siapkan kami, Tuhan siapkan hamba-Mu, juga lagu-lagu yang akan kami sampaikan. Kiranya Tuhan tolong supaya lagu-lagu ini dapat menolong kami untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk hormat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Yang bersuka cita melambaikan tangannya. Mari kita habis menaikkan diri kita, sepandangan kita katakan Tuhan Yesus telah bangkit. Masih dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita nyatakan bangkit Tuhan namanya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku
termasuk juga karya keselamatan yang memungkinkan kami untuk dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa di sorga. Terimalah puji-pujian kami hari ini. Kiranya setiap ungkapan yang keluar dari lagu ini, yang keluar dari hati kami melalui mulut kami, adalah merupakan kesadaran kami, juga bentuk kesaksian kami, baik terhadap alam nyata maupun terhadap alam roh, bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya. Karena itu Tuhan teguhkan kami. Terima kasih. Kesempatan ini juga kami akan belajar firman. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya firman Tuhan yang kami baca, kami bicarakan, kami renungkan pada hari ini, akan masuk dalam hati dan pikiran kami, menolong kami untuk memberikan pemahaman, pengertian, sehingga firman-Mu ini dapat berdampak bagi pertumbuhan iman rohani kami, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan apapun yang kami hadapi. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong setiap umat yang hadir pada pagi hari ini, supaya sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh memberkati kami dan kami pulang dengan sukacita. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur bahwa kita telah berada pada minggu pertama di bulan April. Kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita untuk bisa melewati bulan Maret ya, bulan 3 tahun 2024. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 21 ayat yang ke-8. Baik, bisa ditampilkan. Ya, sudah ada di depan, mari kita baca bersama-sama. Ya, kita membacanya dengan suara yang terbaik. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, ya kita ada di bulan yang baru dan materi firman Tuhan yang jadi pembelajaran kita akan bertemakan yang lain, dan bulan ini kita akan belajar tentang penyesatan. Karena itu tema kita adalah waspadalah terhadap penyesatan. Hari apa Pak Yaman WA saya ya, ada statement atau pernyataan dari seorang pastor muda ya, pastor ya, pastor itu tidak hanya Katolik sekarang, dan gelar pastor itu sudah dikenakan juga ya, ada ya pendeta-pendeta Injili karismatik. Ada beberapa pernyataan yang memang sangat mengganggu dan ya menurut Pak Yaman juga menurut saya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, dengan berkembangnya media sosial itu ya kita tidak usah pergi kemana-mana untuk memperoleh informasi tentang apapun juga, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar. Dan ini yang riskannya memang. Ini hal yang negatifnya tentang perkembangan teknologi khususnya di media sosial itu. Jadi memang dibutuhkan sebuah pemahaman dan pengertian yang dalam tentang apapun juga, termasuk hal-hal yang bersifat prinsip, apalagi mengenai masalah iman kita. Nah karena itu salah satu yang menjadi tantangan bagi setiap kita adalah munculnya berbagai pengajaran ya
yang belum tentu itu selaras dengan firman Tuhan. Dan ya, salah satu yang menjadi pertanyaan besar ialah pernyataan dari seorang pastor muda tadi itu dengan kelompok teologi baru atau kelompok orang Kristen baru yang dia sebut sebagai orang Kristen kekristenan progresif, ya. Progresif itu diartikan dengan diperbaharui, ya. Jadi kekristenan itu perlu diperbaharui. Dan yang paling parahnya ialah bahwa ada beberapa statement atau pernyataan yang sangat mengganggu. Beberapa hal diantaranya ialah bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan, ya. Tapi itu nanti ya, kita akan belajar ke depan bahwa Alkitab ini tidak dapat dijadikan pegangan iman, ya. Jadi ya, kalau itu sesuai dengan kondisi kita hari ini, kita bisa jalankan, ya oke, kita pegang itu. Tapi kalau bertentangan, kalau tidak bisa, berarti Alkitab tidak berlaku. Jadi perlu ada sebuah penafsiran progresif lagi terhadap Alkitab. Jadi orang yang baik, yang walaupun tidak percaya Yesus, bisa diselamatkan. Wah, ini berarti sia-sia kita memberitakan Injil, ya. Karena ya, orang buat apa kita memberitakan Injil kalau ada jalan keselamatan di luar Yesus? Itu konsekuensi dari pernyataan ini, bukan? Apa gunanya jadi pendeta? Apa gunanya jadi penginjil? Apa gunanya jadi pastor? Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Jadi tema kita bulan ini adalah waspadalah terhadap penyesatan. Penyesatan adalah upaya menyebarkan ajaran yang menyimpang, ya. Jadi penyesatan adalah upaya yang menyebarkan ajaran yang menyimpang. Jadi ada satu istilah sekarang ini yang disebut dengan TSM, bisa diberlakukan dalam hal apa saja, juga termasuk dalam politik. TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Nah, jadi ini juga upaya-upaya penyesatan bisa dilakukan dengan TSM ini, ya. Penyesat adalah orang yang menyebarkan ajaran yang menyimpang, ya. Semuanya berasal dari kata sesat, ya. Sesat artinya tidak menurut yang sebenarnya atau yang seharusnya. Jadi kalau Pak Agus sementara jalan kemana, Pak Agus menuju kepada arah yang tidak sesungguhnya, lalu kemudian tidak melalui jalan yang sesungguhnya, itu namanya sesat, tersesat, ya. Jadi ajaran sesat adalah ajaran yang tidak sesuai atau ajaran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Apa yang menjadi ukuran daripada ajaran yang benar? Firman Allah yang tertulis ini. Karena itu jauh-jauh hari Yesus sudah memberitahukan kepada kita bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, beberapa pernyataan firman Tuhan tentang penyesatan. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 1, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, ya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Atau dengan bahasa lain saya katakan bahwa penyesatan itu pasti ada. Wong sejak kekristenan itu berdiri, penyesatan itu sudah ada. Misalnya apa? Yang pertama, ketika ada berita bahwa Yesus akan bangkit, lalu kemudian imam-imam kepala itu menghasut yang penjaga kuburan Yesus, ya. Penjaga kuburan Yesus ini menjadi saksi mata bahwa Yesus bangkit. Tapi imam-imam katakan, kasih mereka duit supaya mereka tutup mulut, agar mereka tidak menyebarkan bahwa Yesus bangkit. Katakan saja bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Lalu kemudian tersebarlah bahwa Yesus tidak bangkit, dan murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya Yesus akan muncul di tengah-tengah banyak orang. Kemudian tidak hanya itu saja, bahkan berita itu sampai dengan hari ini oleh kelompok orang-orang tertentu bahwa Yesus tidak mati. Kalau Yesus tidak mati, mana mungkin ada berita kebangkitan, bukan?
Ya, katakan saja bahwa pada waktu Yesus mau ditangkap, wajah Yesus itu diubah menjadi orang lain. Ya, lalu kemudian Yesus diangkat dan diselamatkan. Lalu mereka juga tidak berani sebut siapa yang diubah wajahnya yang menyerupai Yesus, sehingga dia lain ditangkap. Dan pada akhirnya dia yang disalibkan. Lalu kemudian berkembang berita bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Mereka tidak tahu bahwa ada kisah Alkitab yang sebenarnya, yang memiliki berita yang akurat, bahwa setelah itu Yudas menyesal, lalu kemudian ia menghamburkan uang harga penjualan Yesus itu, kemudian ia bunuh diri, gantung diri. Itu cerita yang sebenarnya. Tapi ada penyesatan dengan berita-berita itu. Tapi puji Tuhan bahwa Alkitab mencatat itu secara akurat, sehingga ya kita bisa mengcounter ajaran sesat itu. Inilah pernyataan Yesus. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya. Kemudian di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahkan Yesus pun juga berkali-kali memberikan pernyataan, tidak hanya di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-8 tadi, Matius 24 ayat 4-5, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap orang percaya. Ya, sekali apalagi dengan media sosial yang kita bisa bawa kemana saja, dan penyesat itu bisa warawiri. Ajaran sesat itu bisa warawiri di media sosial yang kita bisa lihat setiap saat. Kita akan melihat beberapa pernyataan terhadap orang-orang yang menerima dan membiarkan penyesatan. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara secara umum dulu. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan bicara secara detail seperti apa pengajaran-pengajaran sesat. Walaupun dalam introduction atau pendahuluan tadi ya saya sudah sebutkan salah satu berita tentang penyesatan itu. Ya. Pernyataan terhadap orang-orang yang menerima dan membiarkan penyesatan. Bagaimana dengan orang Kristen yang membiarkan penyesatan, apalagi menerima penyesatan itu? Nah, memang sekali lagi bahwa ini bisa masuk dalam wilayah teologi dan banyak perdebatan, sehingga ada sebuah kesimpulan yang orang Kristen tidak usah saling menyesatkan satu dengan yang lain. Tapi tidak bisa. Kita akan lihat sebentar bagaimana Alkitab, firman Allah bersikap terhadap penyesat dan orang-orang yang menerima penyesatan ini, atau diam-diam terhadap penyesatan ini. Ya. Paulus ketika melihat jemaat di Galatia yang menerima ajaran yang mencampur adukan ajaran kekristenan dengan Yudaisme, ya, ajaran itu menyatakan bahwa kita tidak cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlu juga ditambah dengan hal-hal yang lain, misalnya seperti sunat. Ya. Paulus bagaimana memberikan teguran atau pernyataan kepada orang Kristen di Galatia yang menerima ajaran itu. Dia berkata demikian dalam Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya. Juga dalam Galatia ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Ya. Bagi saya ini adalah pernyataan yang paling keras. Saya rasa sekesal-kesal apapun juga seorang pendeta di depan jemaat, lalu melihat jemaat sulit untuk bisa diajar, lamban, lalu dia katakan, hai jemaat, coba ada seorang pendeta baru di sini dan dia katakan, hai jemaat Martuni yang bodoh. Tersinggung nggak? Ya. Ya, itu adalah pernyataan yang keras, ya, kasar. Lalu kemudian dalam Wahyu pasal 2 ayat 14-16, ya. Ini ketika Yesus melihat ketujuh jemaat dan salah satu jemaat membiarkan ataupun juga menerima ajaran saat itu. Yesus Kristus berkata, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini.
Artinya ialah bahwa Yesus sangat memiliki sikap yang keras terhadap orang-orang Kristen yang membiarkan dan menerima ajaran sesat itu. Lalu Wahyu 2 ayat 20-23, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar dan anak-anaknya akan kumatikan. Jadi ya, tidak main-main. Itu berarti bahwa kita tidak boleh diam terhadap ajaran sesat, apalagi menerimanya. Ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang menyesatkan, ya, yang mengajar kesesatan itu? Pernyataan terhadap mereka, Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri berkata dalam Lukas 17 ayat 1, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Celaka. Kemudian Paulus dalam Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, yang terkutuk itu tidak hanya manusia yang menyampaikan berita yang berbeda dengan Alkitab, dengan firman Allah ini, tetapi bahkan malaikat yang dari surga. Nah, kalau manusia dengar sesuatu makhluk yang dari surga, itu kan mau percaya siapa lagi? Bagaimana mungkin kita tidak percaya? Ini dari surga loh. Tapi apa yang disampaikan berbeda dengan Alkitab. Ya. Jangankan orang yang dianggap telah mati, kemudian dia diberikan kesempatan untuk melihat keadaan surga bahkan neraka, lalu kemudian dia kembali, lalu dia menyampaikan segala sesuatu yang dilihatnya, yang didengar, yang diamatinya, yang dialaminya di sana. Tapi firman Allah katakan, kalau itu berbeda dengan firman Allah, sekalipun dia adalah malaikat. Paulus bilang apa? Terkutuklah dia. Bapak Ibu, ya, jangankan manusia, malaikat, Paulus saja dikatakan terkutuk. Kalau memang apa yang disampaikannya berbeda dengan Injil, berbeda dengan firman Allah, kalau begitu kerasnya luar biasa. Nah, ya biasanya memang kalau ada berita-berita atau pengalaman atau kesaksian, ada seorang yang meninggal, lalu kemudian setelah itu dia hidup kembali, dan biasanya ceritanya itu orang itu laris akan diundang kemana-mana, bukan? Halo Bapak Ibu? Ya. Wah, ini ada orang yang baru bangkit dari mati, lalu dia punya pengalaman. Ya. Ukurannya untuk menerima atau menolak adalah sekali lagi firman Allah yang tertulis ini. Kalau apa yang dia ceritakan berbeda dengan Alkitab ini, ya, Paulus tidak hanya katakan tolak dia, tapi terkutuklah dia. Nah, malaikat saja dikatakan demikian, apalagi manusia. Ini merupakan pernyataan yang sangat keras, ya. Lalu Paulus dia ulangi, tidak hanya dinyatakan itu dalam ayat yang ke-8 dari Galatia pasal 1. Dia ulangi ayat yang ke-9, ya, 17 sampai 19. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, itu berarti bahwa penyesatan itu adalah merupakan sesuatu yang kita tidak boleh anggap biasa-biasa, main-main. Kita harus memiliki sikap yang tegas. Nah, sebagai sebuah kesimpulan dari penjelasan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini tentang penyesatan, yang pertama bahwa penyesatan bukanlah perkara biasa, tetapi hal yang sangat serius. Dan ini akan menolong kita bagaimana kita memahami dan bersikap terhadap penyesatan itu. Yang kedua, bahwa firman Allah mengingatkan kita secara terus-menerus, ya, atau dengan bahasa biasa saya ingin katakan, Alkitab mewanti-wanti kita tentang bahaya penyesatan. Yang ketiga, firman Allah bersikap sangat keras terhadap setiap orang yang menerima dan membiarkan penyesatan. Yang keempat, hukuman berat bagi pelaku penyesatan. Ya, jadi kalau di dalam negara kita
hukuman yang paling berat itu adalah pelaku apa? Mungkin narkoba, penjual narkoba, kemudian pembunuhan berencana, korupsi, dan terorisme. Ya, itu hukuman. Ya. Jadi di dalam kehidupan rohani rupanya penyesatan ini adalah kejahatan yang paling berat. Ya. Nah, itulah sebabnya kita harus waspada. Ya. Jadi hari ini kita diperingatkan secara umum bagaimana kita harus bersikap terhadap penyesatan itu. Di minggu-minggu ke depan kita akan belajar contoh-contoh yang aktual. Sebenarnya di dalam perjalanan sejarah gereja telah banyak ajaran-ajaran sesat yang disebut dengan bidat, ya. Misalnya seks Yehova, Mormon, Gnostik, apalagi masih ada puluhan bahkan ratusan, ya. Dan muncul, mungkin belum ada dalam buku sejarah tentang bidat itu, yaitu Kristen progresif, ya. Emang setuju kalau Kristen progresif itu sesat? Estrasaurus sudah bersuara tentang itu, ya. Ya, karena itu Bapak Ibu, mari kita waspada, dan tantangannya buat kita ialah mari kita belajar sungguh-sungguh tentang firman Allah sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran sesat ini. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita. Baik. Mari kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pemain musik masih di bawah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami waspada terhadap penyesatan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk peka terhadap lingkungan rohani kami, sehingga kami tidak gampang untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, yang bertentangan dengan firman Allah, sehingga iman kami tetap terpelihara
Kesetiaan kami terhadap Kristus tetap terawat dengan baik, dan kami tetap setia kepada Kristus apapun yang terjadi. Berkati firman-Mu dalam batin kami, mampukan kami untuk menyelami, memahami, mampukan kami untuk peka ketika firman-Mu mengingatkan kami, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada iman yang murni. Terima kasih, sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan sebagai tanda kami mengingat akan penderitaan dan kematian Kristus bagi kami, yang oleh kematian dan pengorbanannya kami diselamatkan, kami ditebus, kami diangkat sebagai anak-anak Allah, kami diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya momentum perjamuan kudus ini dapat meneguhkan kami, menyemangatkan kami kembali untuk terus memilih komitmen yang tinggi terhadap Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda kita mengenang akan penderitaan dan kematian Kristus. Karena itu saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Dan sementara itu kita siapkan pujian, katakan, ku telah mati, bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah.
minum perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya memberi kesempatan bagi kita semua untuk masing-masing berbicara kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, minta Tuhan untuk menolong kita. Kalau masih ada dosa atau apapun kesalahan, mari minta ampun kepada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, melalui perjamuan kudus ini, Tuhan dimuliakan, setiap kita diberkati, iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Dia. Bagi Bapak Ibu yang punya kelemahan tubuh, sakit, gunakan kesempatan ini, nyatakan imanmu kepada Dia. Ia sanggup untuk menyembuhkan, baik rohani maupun jasmani kita, visi kita, Ia mampu menyembuhkannya. Ya Bapa, inilah kami pada pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah ini, kembali kami mengenang, memperingati akan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, yang oleh pengorbanan kematiannya itu, kami beriman kepadanya, bahkan kami beriman Engkau bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menyelamatkan kami. Tuhan tolong kami, supaya pelaksanaan perjamuan kudus ini sungguh-sungguh membawa impact atau dampak bagi kehidupan rohani kami. Komitmen kami untuk hidup dalam kebenaran, komitmen kami untuk hidup dalam kesalehan. Terus Tuhan kuatkan kami agar kami mampu untuk menjalaninya. Juga bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin punya kelemahan tubuh, sakit apapun, biarlah melalui momentum ini mereka menyatakan iman kesembuhan kepadamu. Dan Tuhan, Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu dan Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat pujian, katakan, salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku diampuni, dosaku dihapus. 'Oh
kesempatan hari ini, di tengah-tengah ibadah kami dapat mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana tubuhnya dihancurkan, darahnya mengalir untuk menebus kami dari dosa, bahkan juga menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih, dialah Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dan setiap kami yang mengikuti perjamuan kudus hari ini diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, di segala abad kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta Jena untuk bawa kantong persembahan. Sambil persembahan dijalankan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan pembangunan di dalam kotak yang telah disediakan di depan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan, secukupnya hati kami Tuhan, layakkanlah kami untuk memberi. Biarkanlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini maupun di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Jangan Dan
bangkit berdiri, kita mengusahakan ibadah ini. Kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Kita nyanyikan 3 ayat atau semua ayat. Ibadah kami hari ini, kembali kami menaikkan pujian, hormat, syukur dan terima kasih karena ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya, semuanya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terimalah setiap pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami hari ini. Juga kami percaya kami sudah diberkati dengan firman-Mu, kami diberkati dengan sukacita melalui puji-pujian, bahkan apapun yang Tuhan kerjakan, biarlah itu membawa dampak bagi kehidupan kami sehingga kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami sudah lakukan, biarlah itu sebagai bentuk pengabdian kami, ucapan syukur, tanda terima kasih kami kepada-Mu, dan juga ketaatan serta kesetiaan kami. Ajar kami terus untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk membangun tubuh Kristus. Biarlah kami punya komitmen untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun, bahkan sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah hadir. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kekuatan semangat baru dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendampingi, menyertai hidup kami sehingga kami tetap kokoh kuat, bahkan selalu ada solusi terhadap setiap masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih juga Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam sepanjang hidup kami. Khususnya bulan lalu kami dapat melewati bulan Maret, dan hari ini kami sudah berada di hari ke-7 pada bulan April ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami, memberkati kami dengan berkat-berkat baru dalam bulan April ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani, pengenalan dan cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, dan
itu akan terwujud dalam kami menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami, yang boleh bersaksi dengan kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Tuhan tolong kami supaya kami mampu untuk dapat menempatkan diri di dalam firman-Mu, dan praktek hidup kami adalah firman Tuhan, sehingga kami saling memberkati antara satu dengan yang lain. Ada konflik perbedaan-perbedaan, mampukan kami untuk dapat mengatasinya, dan biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka, apapun pekerjaan yang baik yang Tuhan anugerahkan, baik itu mereka yang mengupayakan itu maupun mereka yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati itu sehingga dapat mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan. Kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau ada jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan baru, Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang tepat, dan melaluinya berkat Tuhan boleh diberikan kepada jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang lemah tubuh, sakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mohon lawat jamah mereka, karena kami tahu bahwa asal Tuhan menjamah pasti mereka sembuh. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan apapun bentuknya. Kami mohon biar Tuhan Engkau tolong, sehingga apa yang menjadi harapan mereka terhadap Tuhan, Tuhan nyatakan itu tepat pada waktunya, sehingga menjadi kesaksian untuk hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan hamba Ibu Cynthia, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Berkati Ibu Cynthia dalam masa tua dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati keluarga, anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Demikian pun juga kami bersyukur bersama dengan anak kami Deria, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Memberkati Deria dengan masa depan yang penuh harapan. Berkati dalam pertumbuhannya, beri hikmat akal budi dalam pendidikan sehingga berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat akal budi, biarlah mereka naik kelas, lulus, yang kuliah, dan mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati dan menyertai mereka. Keluarga Pak Bintor yang sementara dalam perjalanan menuju Jawa Timur, Tuhan sertai tibakan di sana dengan selamat. Pak Poni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga dengan Alvin, Ine, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau berkati juga Ibu Bulan, bahkan jemaat Tuhan yang lain di mana mereka berada. Tuhan Engkau sertai mereka juga, dan dalam waktu-waktu Tuhan kami bisa bertemu kembali. Kami berdoa untuk keberangkatan Ibu Anggi pada hari Sabtu ke Jepang. Tuhan Engkau menyertai tiba di sana dan bekerja dan kembali dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua harapan, cita-cita pergumulan jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati. Untuk tahun ini kami akan melanjutkan tempat ibadah ini. Mari Tuhan Engkau tolong. Jemaat-Mu sudah berjanji dan sudah kurang lebih 19 juta dalam bentuk janji. Mari Tuhan Engkau tolong mereka. Yang sisanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memenuhi kebutuhan untuk tempat ibadah ini, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan relasi teman yang berbeban, Tuhan Engkau memberkati dan kerahkan mereka juga untuk mendukung. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada jemaat-jemaat lokal. Tuhan Engkau berkati wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabotabek 1 dan 2. Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada Jabotabek ini, supaya terus bertumbuh. Gembala-gembala Tuhan Engkau menyertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, penginjilan dalam negeri, luar negeri. Demikian pun juga Tuhan, kerjasama para pemimpin gereja. Biarlah para pemimpin gereja satu hati untuk dapat berpegang tangan melayani Indonesia ini, agar Indonesia dapat dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan Engkau berkati jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau tolong berkati. Kami terus berdoa untuk sengketa hasil pemilu. Mari Tuhan Engkau tolong MK yang hikmat akal budi agar memutuskan yang adil dan benar, dan apa yang menjadi keputusan daripada MK pada akhirnya nanti diterima semua lapisan masyarakat Indonesia, dan ada kelanjutan kepemimpinan negeri ini baik di
eksekutif maupun di legislatif, sehingga bangsa ini terus berjalan dan kami sebagai warga gereja masih beri kesempatan untuk dapat melayani dan juga menangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang diberikan oleh jemaat pada hari ini, baik persembahan syukur, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, dan biarlah ini merupakan wujud nyata ketaatan, kesetiaan, cinta kasih kami kepada Tuhan, bahkan kedewasaan kami dalam menyikapi pelayanan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan, bahkan jadi kebutuhan tak tersebut melalui doa ini. Tuhan sempurnakan, karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.